Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan yang sering terjadi. Ini mobil Honda Jazz yang sering terjadi itu overheat. Nah, saya akan menjelaskan komponen apa aja yang harus diperhatikan untuk menghindari overheat, terus sistem kerja pendinginnya. Yang pertama saya jelaskan nih, tutup radiator. Yang ini tutup radiatornya kalau Honda seharusnya 1,1, yang ini 0,9. Ini bukan speknya. Terus yang ini tangki cadangan atau reservoir. Yang ini selang radiator atas. Yang ini selang radiator bawah nih. Selang radiator bawah. Ini motor pen radiator. Yang ini sebelahnya motor pen AC. Terus di belakangnya ada kisi-kisi itu, itu radiator. Terus yang di sini ada water pump, pompa air. Nah, yang ini pipa yang dari water pump yang ke cylinder head. Ini sambungannya ke cylinder head. Terus ini selang bypass. Terus yang di sini namanya water jacket untuk mendinginkan piston. Di sini atasnya lagi buat pembakaran. Nah, ini water jacket namanya nih. Terus yang kita cek lagi, kita di cylinder head. Yang di cylinder head ini namanya ECT, engine coolant temperatur. Ini water outlet. Ini selang heater. Seharusnya dia selang heaternya ada 2. Ini udah di paralel, udah digabungin. Nah, terus yang ini selang bypass yang ke throttle body. Nah, yang ini jalurnya jalur water jacket. Nah, ini klep sistem pembakaran sini, yang di bawahnya piston buat pembakaran. Jadi berbeda. Ini kita jelasin sistem pendingin dan apa aja komponen yang perlu diperhatikan biar nggak overheat. Ya gitu. Nah, yang pertama itu yang harus diperhatikan selang. Semua selang harus diperhatikan karena faktor usia selang itu bisa keras, bisa rapuh. Nah, ini selang heater, ini selang bypass yang ke throttle body. Terus yang di sini harus perhatikan juga semuanya nih. Ini pipa, ini selang, ini sambungannya ya. Ini yang ke cylinder head harus diperhatikan. Kalau misalnya pakai air biasa itu biasanya keropos. Ini pakai air biasa mungkin sebelumnya. Jadi kondisinya seperti ini, pakai air keran itu pH-nya tinggi, yang efeknya itu bisa keropos di water jacket. Ini kuning-kuning semua. Terus ini semua selang-selangnya harus diperhatikan. Selang bypass yang dari throttle body, selang radiator semuanya perhatikan radiator. Terus ini tutupnya aja udah kuning. Nah, ini yang bikin overheat. Radiator bocor, radiator nyumbat, jadi dia panas. Motor pennya harus perhatikan ketika posisi on, kunci kontak posisi on, dia harus hidup dua-duanya. Jadi sekarang saya mau menjelaskan sistem kerja pendingin ini seperti apa, bagaimana cara sirkulasi airnya. Nah, jadi pertama-tama ini tutup radiator. Ini saya tidak sarankan pakai 0,9. Kalau Honda harus 1,1.
ketika air masuk kita isi ke radiator ini, ke radiator penuh. Nah, terus tangki cadangan kita isi juga. Itu ada batasnya nih, batas maksimal isinya, jangan sampai penuh ataupun kurang. Nah, ketika udah penuh kita isi, air itu masuk ke water jacket, Nah, dia bersirkulasi air itu karena ada pompa. Nah, dia bersirkulasi air. Terus yang di silinder head nih, airnya dari mana masuknya? Nah, ini water outlet. Ini dalam ini ada termostat. Nah, ini ECT engine cooling temperatur. Nah, yang ini selang dari bawah. Nah, dalamnya ini ada termostat. Terus yang ini sebelahnya itu selang dari atas. Ketika udah air radiator dimasukkan, di radiator udah penuh, maka air ini udah masuk ke sini nih. Masuk air radiator tuh ke water jacket, cylinder head dan cylinder block. Masuk nih ke sini nih. Airnya masuk sirkulasi ke blok juga, ini ke cylinder head juga. Dan habis itu dia sirkulasi karena ada water pump. Sampai dia itu menunggu kapan kipas itu hidup, menunggu temperatur suhu kerja mesin itu dia 95 atau 98 derajat Celcius. Nah, baru termostat di dalam ini membuka dan air itu bisa sirkulasi kembali lagi ke radiator. Ya gitu. Sebelum dia sirkulasi kembali lagi ke radiator, ini sebelum suhu kerja mesin belum sampai 98, dia masih tertutup. Nah, jadi sirkulasi airnya itu masih di selang-selang bypass, belum kembali lagi ke radiator karena termostatnya belum membuka. Setelah membuka termostat ini, suhu kerja udah 98 derajat Celcius, air itu kembali lagi ke radiator dan sirkulasi seterusnya seperti itu siklusnya. Dan ini fungsinya ECT itu ketika suhu kerja mesin itu 98 derajat Celcius, dia akan mengasih sinyal ke ECU untuk mengaktifkan motor fan, kipas AC dan radiator. Nah, ketika dia masih dingin, dia nggak bakal hidup. Dia begitu. Jadi ini jalur-jalurnya, sistem kerjanya. Nah, terus yang sering ada pertanyaan, kok kenapa sering airnya itu meluap di tangki cadangan? Nah, tangki cadangan itu gini, sistem kerjanya ketika air radiator itu ketika udah dihidupkan, ini tutup radiator, ketika udah panas sampai suhunya, dia akan membuka. Nah, ini palep nih, nah, disamain akan membuka. Nah, air itu masuk ke tangki cadangan. Masuk ke tangki cadangan. Terus kalau sudah dingin ada pemakuman, dia akan kembali lagi ke radiator, ya gitu. Jadi tutup radiator ini sangat berpengaruh. Begitu. Jadi jangan salah beli tutup radiator. Tutup radiator harus yang standar 1,1. Ini 0,9 ya. Begitu. Jadi harus diperhatikan sistem kerjanya. Mungkin itu aja dulu. Kalau misalnya ada kekurangan atau mau pertanyaan, boleh WA. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.